Pernah nggak kamu ngerasa udah semangat banget di awal, kamu bilang kamu pengen berubah, kamu pengen memulai hidup baru, tapi seminggu kemudian kamu balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, dari situ kamu mulai nyalahin diri sendiri dan beranggapan bahwa diri kamu adalah orang yang sangat pemalas. Tapi teman-teman, gimana kalau aku sampaikan bahwa ternyata itu bukan salah kamu sepenuhnya, tapi itu adalah cara alami otak manusia bekerja yang kamu belum pahami. Stay terus di video ini karena gue bakal bongkar rahasia kenapa kamu gagal untuk menjadi orang yang konsisten secara psikologis dan gimana cara untuk ngebenarinnya. Hai teman-teman, aku Salim Gunawan dan di YouTube channel ini aku akan ngebahas tentang edukasi pengembangan diri secara tuntas dan aplikatif. Jadi buat teman-teman yang pengen menjadi versi terbaik dari dirinya, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya. Masalah paling besar dari seseorang yang pengen berubah itu adalah nggak bisa konsisten. Mereka udah berusaha untuk memulai sesuatu, bikin jadwal untuk belajar, bikin jadwal harian, bahkan udah targetin untuk mulai olahraga setiap hari. Tapi 3 hari, 7 hari kemudian mental. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa gue memang bukan orang yang disiplin. Padahal teman-teman, dalam buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear dijelaskan, masalah utama seseorang itu gagal untuk konsisten bukan terletak pada orangnya, tapi terletak pada sistem yang mereka pakai. Karena otak manusia itu dirancang untuk menyukai hal-hal instan, sehingga ketika kamu memulai kebiasaan baru, otak akan merespon itu sebagai sebuah ancaman. Dan kamu butuh lebih dari sekedar niat untuk melawan itu. Dalam dunia psikologis, istilah ini disebut dengan delay discounting, yaitu kecenderungan otak kita untuk lebih memilih imbalan kecil yang cepat daripada imbalan yang besar tapi datangnya belakangan. Contoh gampangnya ya, kamu tahu ngerjain skripsi itu bagus, tapi scroll media sosial itu lebih enak. Kamu tahu bangun pagi itu baik, tapi tidur lebih lama itu jauh lebih menyenangkan. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Ainsley tahun 1975, bahwa manusia itu seringkali mengorbankan tujuan jangka panjang demi kenyamanan jangka pendek. Dan itu alami teman-teman. Tapi tetap bisa kita rubah. Kita bakal bikin step by step secara praktikal yang bisa kalian praktekin langsung. Langkah pertama adalah buat reward instan untuk setiap tindakan positif yang kalian lakukan. Contoh, kalian ngerjain skripsi 25 menit, kemudian kalian boleh untuk minum kopi kesukaan kalian. Jadi coba kasih hadiah untuk setiap tindakan positif yang berhasil kalian lakukan. Sistem ini disebut dengan temptation bundling, di mana kalian memberikan reward langsung untuk memperkuat perilaku yang kalian lakukan. Langkah kedua, kalian bisa menggunakan yang namanya 2-minute rule. Aturan ini seperti bunyinya teman-teman, mulai aja dari versi 2 menitnya. Contoh, kalau nulis skripsi itu butuh effort yang lebih, kalian boleh mulai dengan buka file skripsinya aja dulu. Atau kalau misalnya kalian mau olahraga, kalian bisa mulai dengan ganti baju olahraga aja dulu. Kata James Clear dalam buku Atomic Habit, tugas dari kebiasaan baru adalah dengan menjadi starter, bukan untuk menjadi sempurna. Jadi kalau kalian untuk memulai sesuatu itu terasa berat banget, coba mulai dengan hal-hal kecil terlebih dahulu. Untuk langkah ketiga teman-teman, kalian bisa pakai yang namanya habit tracker atau akuntabilitas sosial. Jadi checklist harian, kalian tandai setiap hari kalian berhasil untuk ngelakuin sesuatu yang produktivitas. Ceritakan juga progres kalian dalam berubah menjadi orang yang lebih baik ke teman baiknya kalian. Karena menurut riset yang dilakukan oleh American Society of Training and Development, ketika kita menceritakan progres ini ke teman atau komunitas, ini akan membuat kita merasa diawasi. Kita punya kemungkinan 65% untuk menyelesaikan goals ini ketika kita menceritakannya ke orang lain. Dan angkanya akan naik ke 95% ketika kamu punya akuntabilitas rutin. Jadi teman-teman, kalau kamu gagal untuk menjadi orang yang lebih konsisten, itu bukan berarti kamu adalah orang yang pemalas. Tapi karena otak kamu sedang bertahan dengan cara lama. Dan tugas kamu adalah ngakalin otak kamu sendiri dengan sistem-sistem yang membuat kamu menang dalam jangka panjang. Sekarang coba kamu tulis di kolom komentar, satu kebiasaan apa yang pengen banget kamu bangun, dan bagaimana cara kamu untuk memulai 2 menit pertamanya. Komentar kamu ini juga akan menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka cara pandang baru kamu, klik like, share ke teman, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video lainnya. Dan ingat bahwa perubahan besar itu dimulai dari tindakan yang kecil. See you next video, dan jangan lupa bertumbuh.